Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahas ekosistem perairan. Materi pelajaran yang akan dibahas yaitu ciri-ciri ekosistem air, komponen biotik perairan, pembagian zona perairan tawar, pembagian zona perairan laut, dan jenis-jenis ekosistem laut. Ciri-ciri ekosistem air tawar didominasi perairan, jadi hampir semua wilayahnya itu perairan, daratannya hanya sedikit. Dihuni oleh makhluk hidup, seperti yang terlihat pada gambar, banyak makhluk hidup yang ada di sini. Dihuni oleh makhluk amfibi, cahaya matahari cukup terbatas di beberapa tempat, tapi di beberapa tempat banyak cahaya matahari yang bisa menembus permukaan air laut. Perubahan suhu yang tidak cenderung ekstrim. Jadi kalau dingin tidak terlalu dingin, kalau panas juga tidak terlalu panas. Fitoplankton sebagai produsen dalam rantai makanan dan ikan besar sebagai konsumen dalam rantai makanan. Komponen biotik perairan yang pertama ada plankton. Coba perhatikan gambar. Adalah organisme bergerak yang mengikuti arus, contohnya fitoplankton, tumbuhan, contohnya alga, dan zooplankton yaitu hewan yang kecil, contohnya udang. Nekton adalah organisme akuatik yang dapat bergerak sendiri dengan berenang-renang, seperti pada gambar, contohnya ikan. Neuston adalah organisme akuatik yang mengapung di perairan, contohnya laba-laba, serangga, eceng gondok, seperti gambar di sini ada nyamuk gitu ya. Yang selanjutnya bentos adalah organisme akuatik yang hidup menetap pada dasar perairan. Contohnya ada tiram, ada siput laut, ada juga kerang. Pembagian zona perairan tawar dibagi 3. Zona litoral, zona limnetik, dan zona propundal. Apa itu zona litoral? Adalah daerah yang berada dekat tepi yang mendapatkan cahaya matahari yang paling banyak. Di sini tentu saja banyak sekali produsen. Zona limneti adalah wilayah akuatik yang terletak di bagian bawah dari zona litoral, masih terkena cahaya matahari. Organisme yang bisa hidup pada zona ini misalnya kelompok alga, fitoplankton, dan jenis udang-udangan yaitu zooplankton. Zona propundal adalah zona yang paling dalam dan sulit terkena cahaya matahari. Pembagian zona perairan laut dibagi menjadi 4. Zona litoral, zona neritik, zona batial 1.800 meter kedalamannya, dan zona abisal kurang lebih dari 1.800 meter. Nah, zona litoral adalah zona pasang surut yang mendapatkan cahaya matahari yang paling banyak. Zona paling dangkal dan terdapat hewan-hewan seperti bulu babi, ada udang, ada juga cacing laut. Zona neritik adalah daerah laut dangkal punya kedalaman kurang lebih 200 meter. Di sini banyak sekali terumbu karang. Zona batial adalah daerah 200 meter sampai 1.800 meter dan tidak ada produsen karena tidak tembus cahaya matahari. Zona abisal adalah zona palung laut yang keadaannya sangat gelap dan dihuni oleh predator, pemangsa, dan detripor sebagai pengurai. Jenis-jenis ekosistem laut. Ekosistem laut dalam terdapat di daerah paling dalam atau palung laut. Di sini hewan-hewannya coba perhatikan ada predator.
Ekosistem terumbu karang terdapat di laut dangkal yang jernih, di sini banyak sekali karang-karang, dan ekosistem estuari terdapat ekosistem yang khas, yaitu ekosistem padang lamun, yaitu tumbuhan lamun, dan ekosistem hutan mangrove, yaitu contohnya bakau. Yang terakhir, ekosistem pantai pasir merupakan ekosistem yang berada di pesisir pantai dengan hamparan pasir. Nah, ini jadi paling dangkal itu ya, paling luar yang kita sering bermain-main di pantai pasir. Nah, itulah penjelasan dari Ibu. Alhamdulillahirobbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.